Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah kalau kita masih diberi kesehatan. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Masih ingat tentang apa? Tentang proposal. Kali ini Ibu akan melanjutkan pelajaran yang minggu lalu, yakni jenis proposal berdasarkan bentuknya. Ini jenisnya ada proposal yang formal dan non-formal. Jenis proposal yang formal, yakni proposal ini isinya sangat lengkap. Terdiri dari 3 bagian, diantaranya yaitu bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Perhatikan, yang pertama bagian pendahuluan, ini terdiri dari sampul dan halaman judul, kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, dan pengesahan atau permohonan. Yang kedua, bagian isi ini terdiri dari latar belakang masalah. Masalah apa yang mau diselesaikan. Kemudian batasan masalah. Kita akan mencari jalan keluarnya di batasan masalah ini. Tujuannya apa? Kemudian anggapan atau pemikiran dasar, metodologi penelitian, fasilitas, kemudian anggaran, dana, kerugian waktu, dan lain-lain. Yang ketiga, sedangkan ini untuk bagian penutup, ini terdiri dari daftar pustaka, dan lain-lain. Ingat ya Bang, Kakak, di bagian proposal formal ini sifatnya proposalnya yang resmi. Yang kedua, yakni proposal non-formal. Proposal ini tidak seperti proposal yang formal, yang resmi, yang lengkap. Ini biasanya disampaikan hanya dalam bentuk surat saja. Biasanya selalu berisikan seperti permasalahan, saran-saran, pemecahan masalah, dan pengesahan atau permohonan. Selanjutnya, proposal semi formal. Ini hampir sama seperti proposal non formal karena isinya tidak terlalu resmi, tapi harus lengkap, harus memenuhi syarat-syarat proposal. Kemudian, unsur-unsur proposal. Ada berapa unsur-unsurnya, Nak? Ada sekitar 9 atau 10 unsur-unsur proposal. Yang pertama, perhatikan ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Apa masalahnya? Kita tulis di latar belakang. Kemudian rumusan masalah. Tujuan penelitian. Apa tujuannya? Selanjutnya, hipotesis, asumsi penelitian, manfaat penelitian, kemudian ruang lingkup, selanjutnya kajian pustaka, dan definisi operasional. Ingat, di proposal yang berbentuk formal, dia harus lengkap, sifatnya resmi, dan tidak seperti non-formal. Kalau non-formal, dia sifatnya tidak resmi. Selanjutnya, sistematika penulisannya. Sistematika penulisan proposal. Ini ada 2, proposal penelitian dan proposal kegiatan. Silahkan kalian lihat apa perbedaannya. Kemudian,
proposal penelitian ini ada sekitar 12 unsur-unsurnya. Yang pertama, ini sistematikanya ya, cara menulisnya. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang masalah penelitian. Apa itu? Latar belakang. Kemudian batasan masalah. Ini masalahnya harus kita batasi. Terlalu banyak nanti akan terlalu panjang untuk dibahas dalam penulisan proposal. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah ini masalahnya yang akan kita pecahkan, mencari jalan keluarnya. Yang keempat, tujuan penelitian. Si penulis proposal ini, apa sebenarnya tujuan yang dia teliti? Yang kelima, manfaatnya. Manfaat. Yang keenam, tinjauan pustaka. Ini kalau ada daftar pustaka. Buku-buku yang mereka pegang untuk menulis proposal penelitian. Kemudian metode penelitiannya, metodenya apa yang dipakai. Selanjutnya objek penelitiannya apa. 9. Metode pengumpulan data. 10. Metode analisis data. 11. Hasil yang diharapkan. Hasilnya cukup memuaskan atau tidak, itu tergantung si penulis proposal. Yang ke-12 yakni daftar pustakanya. Nah, sekarang kita lihat proposal kegiatannya. Ini lebih banyak dibandingkan dengan proposal penelitian. Proposal kegiatan ada 13. Yang pertama adalah latar belakang kegiatan, kemudian dasar pemikiran, nama kegiatannya apa, tujuannya kegiatan itu apa, kemudian target kegiatan, 6. Manfaat kegiatan, 7. Jenis kegiatan, 8. Waktu dan tempat kegiatan, 9. Jadwal kegiatan. Jadi dalam proposal kegiatan ini dibuat jadwal kegiatannya. Itu harus ditulis. Kemudian pelaksanaan dan organisasi. Pelaksanaan kegiatan ini jenisnya apa? Kemudian sasaran, 12. Anggaran dana kegiatan, anggaran dananya harus ditulis. Seperti yang minggu lewat sudah Ibu jelaskan. Kemudian yang ke-13 penutup. Selanjutnya kaidah bahasa proposal. Ini kaidah bahasa proposal ada 6. Yang pertama, menggunakan istilah ilmiah, baik yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan atau yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan. Apa itu tindakan? Yang kita lakukan untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian, seperti menggunakan kata merupakan, yaitu, yakni, adalah. Selanjutnya yang keempat, menggunakan kata-kata yang maknanya perincian, seperti pertama, kedua, selain itu. Selanjutnya menggunakan kata-kata yang bersifat ke, akan, kemudian menggunakan akhiran an, seperti akan, diharapkan. 6. Menggunakan kata-kata denotatif atau yang bermakna sebenarnya.
Jadi tidak bertele-tele sifat penulisan proposal bahasanya ya. Harus yang sebenarnya. Selanjutnya, ciri-ciri proposal. Proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. 2. Sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang ketiga, berisikan tujuan-tujuan dan latar belakang acaranya. 4. Pastinya proposal itu berupa lembaran-lembaran. Dia seperti buku, halaman. Ada banyak pemberitahuan yang telah dijilid. Jadi nanti udah jadi dia sebuah lembaran-lembaran tadi dijilid, baru diserahkan kepada yang memiliki acara. Kemudian, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat proposal. Ini penyusunan proposalnya ada sekitar 6. Penyusunan proposal yang pertama hendaknya menunjuk orang atau beberapa orang yang ahli dalam menyusun proposal. Jadi dia memang benar-benar sudah paham dalam penulisan proposal. Yang kedua, penyusunan proposal ini mempersiapkan bahan-bahannya dulu. Dan informasi yang diperlukan ini harus jelas. Selanjutnya menyusun daftar atau draft proposal dengan sistematis, menarik dan realistis. Yang kedua, yang selanjutnya proposal dibicarakan dalam forum musyawarah untuk dibahas apabila ada yang tidak disetujui, maka disitulah dia akan dimusyawarahkan. Selanjutnya dibuat proposal yang telah sempurna untuk dipergunakan dalam hal yang semestinya. Selanjutnya, proposal diperbanyak. Struktur proposal. Strukturnya itu yang pertama sampul. Dalam sampul proposal, halaman pertamanya, dia menggunakan logo. Logo suatu organisasi yang membuat suatu proposal. Ini sebelumnya sudah kita bahas, yakni mengenai latar belakangnya, nama kegiatannya apa, temanya apa, tujuan yang membuat proposalnya ini, kemudian jenis kegiatan, jenisnya kegiatan apa, kemudian sarana promosi, estimasi anggarannya, penutup, dan susunan kepanitiaannya. Sudah? Coba kamu perhatikan. Pada akhir, ini Ibu beri soal. Kamu tulis di double folio. Yang pertama, soalnya coba kamu jelaskan pengertian proposal menurut pendapatmu. Ingat, pengertian proposalnya menurut pendapatmu, bukan dari yang Ibu jelaskan tadi, tapi menurut pendapatmu. Yang kedua, buatlah satu buah proposal kegiatan dengan judul bebas. Judulnya bebas. Proposal kegiatan. Baik, pelajaran kali ini mengenai proposal Ibu akhiri. Lebih dan kurangnya apabila ada khilaf dan salah Ibu mohon maaf. Ibu tunggu jawaban tugas kalian minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.